Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan menyampaikan beberapa materi, yakni yang teori manajemen dakwah yang melandasi organisasi masjid. Perkenalkan, nama saya Jihad Salsabili. Pertama yang akan saya sampaikan mengenai manajemen masjid. Manajemen adalah suatu ilmu untuk mengelola suatu aktivitas dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja sama secara efisien dan terencana dengan baik. Sebagai ilmu baru yang muncul menjelang abad 20, manajemen terus berkembang dengan pesat sesuai dengan tuntunan zaman. Ilmu manajemen dewasa ini dapat digunakan untuk kegiatan apa saja yang bersifat kerjasama untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan juga efisien, atau seperti usaha dengan kegiatan sekecil mungkin dan memperoleh hasil yang maksimal. Ilmu manajemen bergerak untuk mengefisienkan semua unsur manajemen, yaitu orang, uang, barang, mesin, dan sebagainya. Paling tidak, ia dilakukan melalui 4 fungsi manajemen yang disingkat sebagai POAT, yaitu yang pertama planning, yang kedua ada organizing, yang ketiga actuating, yang keempat controlling. Para ahli yang lain menambahkan beberapa fungsi sebagai pengembangan dari 4 fungsi di atas. Yang pertama ada research atau penelitian, yang kedua ada staffing atau penempatan personil, yang ketiga evaluating, dan yang keempat budgeting atau anggaran pendapatan. Teori perencanaan manajemen di atas pada awalnya dikembangkan oleh George R. Terry. Planning adalah berawal dari tujuan apa yang hendak dicapai. Organizing adalah pengorganisasian atau pengumpulan segala sumber dan potensi yang dimiliki. Actuating adalah tindakan menggunakan sumber daya potensi tadi. Sedangkan controlling adalah pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan. Dengan kata lain, planning adalah pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam tahap planning ini bisa mencakup pembuatan visi, misi, dan tujuan, serta program kerja sebuah organisasi, lembaga, atau perusahaan. Organizing atau pengorganisasian adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana, dan juga mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Bahasa sederhananya penempatan orang. Siapa di bagian komputer, siapa di bagian personalia, keuangan, dan lainnya. Sedangkan actuating atau implementasi adalah peran manajer untuk mengarahkan kerja yang sesuai dengan tujuan organisasi. Dalam sebuah masjid tentu saja memerlukan apa yang disebut dengan manajemen. Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah memakmurkan masjid. Itu sebabnya kepemimpinan dan keorganisasian masjid dikenal dengan istilah ketakmiran ataupun kemakmuran, bukan kepemimpinan atau pengurus. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam mengatur sebuah masjid atau memanage antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada pendataan jamaah. Sampai sejauh ini persoalan yang belum pernah selesai adalah persoalan data jamaah. Masing-masing masjid tidak tahu berapa jumlah jamaah yang harusnya dinaungi. Jamaah masjid terdiri dari 2 macam, yaitu jamaah tetap dan jamaah tidak tetap. Jamaah tetap adalah jamaah yang tinggal di daerah sekitar, sedangkan yang sering datang ke masjid atau seharusnya selalu datang ke masjid tersebut. Sedangkan jamaah tidak tetap adalah jamaah yang sesekali datang atau hanya sekedar mampir menumpang, seperti sedang di perjalanan mampir ke masjid untuk sholat. Untuk menata jamaah ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, takmir masjid, melakukan sensus jamaah dalam wilayah dakwahnya atau jamaah tetap. Yang kedua dengan cara membuat daftar kunjungan jamaah tidak tetap, seperti halnya di perpustakaan daerah. Kedua ada penataan organisasi harus ditata layaknya organisasi profesional, sesuai dengan kebutuhan kemakmuran atau ketakmiran. Karena masjid adalah milik umat, maka biarkan umat yang memilih siapa yang pantas untuk menjadi pemimpinnya, imamnya ataupun gurunya, sehingga masing-masing jamaah akan merasa bertanggung jawab atas organisasi itu. Tidak ada istilah penjual sate, dia yang membeli ayam, menyembelih, menguliti, mengiris, mengusuk, dan membakarnya, sampai pada penyajikannya ke pembeli. Jika ketakmiran dikelola seperti ini, maka jamaah akan merasa tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki atas keberadaan masjid tersebut.
Karena itu ada manajemen kepemimpinan yang meliputi pemilihan, masa bakti, dan pertanggungjawaban serta suksesi yang jelas dalam ketakmiran. Ketiga, ada penataan keuangan. Kesadaran jamaah dalam bersedekah, baik yang wajib seperti zakat fitrah maupun yang sunnah seperti infak, wakaf, dan hibah semakin tinggi. Akan tetapi, tidak sedikit pula yang usil menanyakan pengelolaan keuangan yang berhasil masuk ke kas masjid. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan Anas ditata dengan baik. Pemasukan dan pengeluaran harus disampaikan kepada jamaah secara transparan. Yang terakhir yaitu penataan program. Urusan program merupakan urusan yang rumit dan melelahkan. Banyak terjadi di masjid-masjid kita. Programnya tidak tertata. Contoh seperti sederhananya adalah masalah pengajian. Materi yang disampaikan oleh penceramah cenderung itu-itu saja, berkisar antara kematian dan kehidupan duniawi yang sementara. Materi seperti itu bukannya menumbuhkan kesadaran dalam hati jamaah untuk membuat lebih baik. Alih-alih justru malah menjadi takut untuk melakukan apapun. Padahal mereka harus menghadapi urusan duniawi yang begitu keras. Bukan berarti tidak boleh, akan tetapi takmir harus memikirkan kondisi jamaah di era yang terus berubah. Karenanya perlu penataan program yang jelas agar jamaah senantiasa merasa mendapatkan tempat di rumah Allah ini. Baik, terima kasih. Akan dilanjut oleh teman saya. Baik, menyusun profil masjid. Secara umum, hampir semua masjid telah memiliki profilnya sendiri. Profil itu dimana pada saat harus membuat proposal permohonan bantuan bagi renovasi bangunan. Akan tetapi, profil tersebut masih bersifat sederhana, belum sampai pada detail yang menggambarkan kondisi masjid yang ada. Oleh karena itu, berikut ini bahan-bahan untuk penyusunan profil masjid yang lengkap, yang diyakini mampu memberikan gambaran utuh mengenai suatu masjid. Baik, yang pertama yaitu nama. Semua masjid pasti memiliki nama. Nama itu biasanya dibuat berdasarkan keinginan penggagasnya. Penamaan sebuah masjid tentu ada latar belakangnya. Bisa karena yang membangun atau masyarakat sekitar berasal dari para pendatang, maka diberi nama Al-Muhajirin. Karena ingin menjadi pintu surga, maka diberi nama Miftahul Jannah, dan seterusnya. Oleh karena itu, para praktikum harus mengetahui asal penamaan masjid tersebut, sehingga dapat dipahami arah pengembangan masjid ke depan. Kendari demikian, ada juga yang hanya ikut-ikutan tanpa tujuan sama sekali. Yang penting masjid itu ada namanya. Jika demikian, maka arah pengembangannya dapat disesuaikan dengan perkembangan jemaah yang ada. Nah, yang kedua ada lokasi. Pendataan mengenai lokasi menjadi penting untuk dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar orang yang membacanya dapat mengetahui secara pasti keberadaan masjid yang disebutkan. Pernyataan tersebut dapat dimulai dari kampung, kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten, sampai provinsi. Di daerah tertentu seperti di Jawa, keberadaan masjid menjadi patokan arah timur, barat, utara, dan selatan. Arah mata angin adalah sesuatu yang vital bagi masyarakat Jawa. Mereka selalu menanyakan sesuatu berdasarkan arah mata angin. Karenanya, pendataan lokasi didasarkan pada arah mata angin itu. Yang ketiga, ruang lingkup dakwah. Setelah menggambarkan lokasi, selanjutnya mendata ruang lingkup dakwahnya. Ruang lingkup dakwah yang dimaksud di sini adalah wilayah yang menjadi cakupan atau tanggung jawab dakwah suatu masjid. Pada persoalan ini, ada beberapa hal yang harus didata, yaitu luas wilayah, batas wilayah dakwah, jumlah penduduk, dan infrastruktur yang ada. 4, yaitu sejarah berdirinya. Menulis sejarah berdirinya masjid dapat dilakukan dengan menggunakan patokan sebagai berikut. Kondisi awal sebelum dibangun, para penggagas atau pendiri, luas atau status tanah awal, peletakan batu pertama, luas masjid awal, dan setelah dibangun daya tampung. Contoh, berawal dari langgar kecil di pojok kampung, didirikan oleh panitia yang dibentuk oleh warga dan dimotori oleh Bapak Suparto, pengusaha es potong, alumni pesantren KR. Berdiri di atas tanah wakaf seluas 770 meter persegi. Sekarang itu 1118 meter persegi. Peletakan batu pertama September tahun 1990. Diresmikan 20 Agustus 1992. Bangunan awal 9 x 9 meter, 1 lantai. Kini 15 x 21, 3 lantai. Daya tampung 1200 jamaah. Yang kelima ada bangunan. Data bangunan harus detail berdasarkan kondisi bangunan yang ada. Yang keenam, kepengurusan atau organisasi. Yang pertama ada manajemen kepengurusan. Kepengurusan masjid konvensional umumnya bersifat sederhana, bahkan seumur hidup. Dengan demikian, manajemen kepengurusan modern harus mampu merombak sistem lama yang kurang baik. Akan tetapi, dibutuhkan pendekatan yang
intens terhadap kepengurusan lama, sehingga perubahan sistem tidak akan mempengaruhi secara negatif terhadap jamaah dan kepengurusan berikutnya. Contoh, pengurus dipilih langsung oleh jamaah melalui pemilu takmir untuk masa bakti tertentu 2-4 tahun. Pemilu menetapkan tim formatur. Tim formatur terpilih bersama pengurus dimisioner, membentuk komisi penyusunan struktur kepengurusan, menetapkan rapat rutin pengurus. Nah, kedua, ini ada struktur organisasi. Penentuan struktur dapat dilakukan dengan melihat kebutuhan dan perkembangan masjid yang ada. Masing-masing masjid bisa jadi berbeda. Karenanya, penyusunan ini dibentuk berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan perencanaan yang telah dibuat. Dalam hal perekrutan pengurus, harus ada mekanismenya. Ada 4 alternatif perekrutan pengurus, yaitu profesional, kaderisasi, akomodir, dan representasi. Materi selanjutnya yaitu menyusun rekstra sebuah masjid. Agar kinerja ketakmiran dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya rencana strategis. Rencana atau perencanaan strategis adalah suatu disiplin bertujuan untuk menghasilkan keputusan dan tindakan-tindakan mendasar yang membentuk dan membimbing organisasi untuk memahami diri sendiri, apa yang dikerjakannya dan mengapa organisasi mengerjakan. Untuk membuat renstra perlu terlebih dahulu memahami beberapa hal penting mengenai kondisi diri sendiri sehingga dapat dilakukan antisipasi atau upaya lain untuk mengatasi kondisi tersebut. Oleh karena itu, analisis SWOT sangat dibutuhkan. SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dan metode analisis ini adalah metode analisis yang paling dasar yang bermanfaat untuk melihat suatu topik atau suatu permasalahan dari 4 sisi yang berbeda. Hasil analisis biasanya berupa arahan ataupun rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan untuk menambah keuntungan dari segi peluang yang ada, sambil mengurangi kekurangan dan juga menghindari ancaman. Dalam hal manajemen masjid, metode analisis dapat digunakan dalam upaya mengelola masjid secara terarah, akan tetapi harus ditentukan terlebih dahulu visi dan misi, dan hasilnya nanti dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengelola masjid sesuai dengan visi dan misi tersebut. Setelah dipahami SWOT-nya, maka langkah-langkah berikutnya adalah menyusun rencana strategis dalam upaya mengatasi kelemahan, memaksimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang, dan mengatasi ancaman. Berikut ini adalah penyusunan renstra masjid. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Arah kebijakan teknik takmir Masjid Miftahul Jannah Banjaran sesuai dengan visi dan misi yang Diman terus bekerja keras untuk menjadikan masjid ini sebagai pusat kegiatan masyarakat. B yaitu tujuan dan manfaat penyusunan renstra. Renstra ini bertujuan untuk menegaskan arah pengembangan masjid dalam kurang waktu 4 tahun ke depan. C. Sasaran renstra. Tujuan utama renstra ini adalah membangun masyarakat Islami yang berkemajuan sehingga penekanannya terletak pada peningkatan mutu jamaah dan segala bidang, sehingga nantinya jamaah akan dapat mandiri dalam setiap kehidupan. Semua ini tentu saja dimulai dari kemandirian masjid dalam pengelola administrasinya, organisasi, program, dan keuangannya. Dan D yaitu tonggak sejarah, yaitu seperti peletakan batu pertama, peresmian masjidnya, dan hingga tahun saat dibuat renstra. Dan bagian kedua yaitu landasan dasar penyusunan renstra. A. Landasan filosofis. Contoh, masjid pada masa Rasulullah SAW berfungsi sebagai tempat beribadah dan bermusyawarah, sehingga masjid ini harus dikelola paling tidak ia dapat berfungsi selayak pada masjid Rasulullah SAW dalam rangka tersebut. B. Yaitu landasan institusional. Contoh, Masjid Miftahul Jannah Banjaran adalah masjid satu-satunya di wilayah sehingga harus difungsikan atau dikembangkan fungsinya sebagaimana mestinya. Dan bagian ketiga yaitu analisis situasi. A. Isu strategis. B. Analisis SWOT-nya.
Dan bagian terakhir yaitu bagian 4, kebijakan dasar dan rencana program. Kebijakan dasar meningkatkan kemampuan entrepreneurship umat melalui masjid, bidang-bidang yang akan dikembangkan antara lainnya kualitas keilmuan Islam jamaah, B. kualitas entrepreneurship jamaah, dan C. kualitas organisasi. Dan yang terakhir yaitu B. rencana program. Selanjutnya yaitu menyusun program. Ketika telah selesai merumuskan renstra, langkah berikutnya adalah menyusun program kerja, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Program kerja ini penting dalam rangka memudahkan arah selanjutnya dalam mencapai suatu tujuan. Program kerja menjadi salah satu bagian yang paling penting dalam suatu lembaga atau organisasi karena program kerja bisa menjadi titik acuan dari suatu kesuksesan organisasi. Kemudian karena pada saat ini kita tengah membahas mengenai manajemen masjid, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui apa saja tujuan utama keberadaan masjid, selain untuk sarana ibadah madhoh tentunya. Sebagaimana pada masa Rasulullah SAW, masjid diharapkan dapat menjadi pusat pendidikan, pengajaran, pengembangan ilmu, khususnya dalam ilmu agama Islam, kemudian sebagai pusat informasi masyarakat, pusat pengumpulan dan distribusi zakat, infak, dan sedekah, pusat kegiatan masyarakat, dan lain sebagainya. Maka dari itu, untuk menyusun suatu program kerja di lingkungan masjid, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan langkah-langkah apa saja agar program tersebut dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama yaitu menyusun visi dan misi. Menyusun visi dan misi menjadi langkah awal suatu kesuksesan program kerja. Karena apa? Karena dengan adanya visi dan misi kita tahu kemana sih arah program kerja ini, tujuan program kerjanya. Kemudian yang kedua, membuat analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu metode perencanaan strategis yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Untuk kekuatan, kita menganalisis dari program yang kita buat ini, kekuatannya apa, kelebihannya apa gitu. Sehingga program tersebut bisa di-ACC sebagai program tetap atau baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian yang kedua, kelemahannya. Untuk kelemahannya kita juga penting menganalisis kelemahan dari program tersebut agar kita dapat meminimalisir kecelakaan-kecelakaan yang terjadi dalam pelaksanaan program. Kemudian selanjutnya yaitu peluang. Peluang tentu saja kita harus cermat dalam mengambil peluang tersebut. Karena apa? Karena kita sebagai seorang manusia yang menjalankan program tersebut, kita harus melihat peluang apa saja yang ada di depan sehingga program kita dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu ancaman. Dalam menjalankan suatu program kerja, tentu saja tidak akan berjalan mulus begitu saja. Maka terlebih dahulu kita harus memprediksi ancaman atau halangan apa yang dapat menghambat program kerja ini gitu. Kemudian selanjutnya pembahasan mengenai pengembangan fungsi masjid. Dulu pada masa Rasulullah SAW, masjid merupakan tempat segala-galanya. Kita harus melihat peluang apa saja yang ada di depan sehingga program kita dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu ancaman. Dalam menjalankan suatu program kerja, tentu saja tidak akan berjalan mulus begitu saja. Maka terlebih dahulu kita harus memprediksi ancaman atau halangan apa yang dapat menghambat program kerja ini gitu. Kemudian selanjutnya pembahasan mengenai pengembangan fungsi masjid. Dulu pada masa Rasulullah SAW, masjid merupakan tempat segala-galanya bagi perjalanan dakwah. Masjid memiliki multifungsi yang menyangkut semua lini kehidupan umat. Politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan terbentuk dan berkembang dari sini.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya sebagai tempat belajar, tempat menyusun strategi perang, pengembangan ekonomi, termasuk menerima tamu negara. Pada saat ini telah terjadi degradasi fungsi masjid, hanya sebagai tempat sholat dan ritual-ritual keagamaan saja. Dapat kita lihat di masjid-masjid terdekat dengan rumah kita, kebanyakan hanya digunakan sebagai tempat ibadah saja, tidak menjadi tempat untuk belajar, apalagi menyusun strategi perang. Kemudian masjid dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat pada saat ini, akan tetapi fungsinya itu tidak maksimal karena kebanyakan masyarakat itu memiliki tempatnya masing-masing dalam menjalankan suatu kegiatan masyarakat. Seperti di Masjid Agung Jawa Tengah misalnya, masjid yang dikenal sebagai MAJT ini dikelola sedemikian rupa sehingga kebutuhan apapun tersedia di lokasi. Jamaah hendak makan, ada restoran, belanja, ada mall, pusat oleh-oleh, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Nah, kita sebagai generasi muda, hendaknya kita bisa melihat peluang apa saja yang dapat kita ciptakan agar masjid ini bisa ramai. Tentu saja bukan ramai untuk hal-hal yang negatif tentunya. Sehingga anak-anak muda tuh bisa dengan senang hati datang dengan sendirinya gitu, dengan ikhlas hati datang ke masjid, bukan untuk hal-hal negatif. Kata-kata itu harus digaris bawahi. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.